bagaimana sikap kami Ustadz sebagai seorang penuntut ilmu, alhamdulillah, menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para asatizah yang kami mengetahui ya mereka asatizah itu adalah salafiyin dan dengan itu banyak apa namanya pandangan-pandangan miring terhadap asatizah di kalangan tulab itu sendiri dan ini pun akhirnya menyebabkan para tulab saling meninggalkan sama mereka. Nah ini Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya banyaknya terjadi hal itu di tengah para penuntut ilmu. Sebabnya itu satu saja. Sebabnya tidak punya taksil ilmi yang benar. Sebab kalau dia tahu cara menuntut ilmu, cara belajar, itu tidak akan bermasalah hal yang seperti itu. Dia tahu ilmu yang dia pelajari itu apa. Apa yang harus dia tuntut. Ketika dia ada guru yang mengajarinya, dan dia salafi, dia bisa mengambil ilmu itu di kadar itu. Tapi memang ada hal-hal tertentu, kesalahan-kesalahan pada sebagian orang. Penuntut ilmu baru itu kadang nggak peka, nggak ngerti itu. Iya. Karena itu saya nasihatkan secara umum, kalau dapat seorang guru salafi di atas manhaj salaf, dia tidak suka bicara-bicara tentang pemerintah, dia tidak suka masuk ke dalam politik, bukan orang yang gemar bergaul dengan ahlul bidah, itu nggak ada masalah, belajar dari ini. Tapi kalau ada bicara masuk dari pembicaraan di sudut politik, senang bicara terkait dengan pemerintah, ikut di urusan-urusan, bukan urusannya, nah, ini hal-hal alamat tidak bagus untuk penuntut ilmu. Dan itu saya ingatkan ya, karena saya lihat banyak penuntut ilmu itu terpalingkan. Akhirnya menjadi pelacak berita, menjadi politikus, menjadi ini gara-gara ketemu dengan guru-guru yang memasukkannya ke dalam hal yang seperti itu. Dan ini tidak cocok ya bagi seorang penuntut ilmu. Ini dari fitnah di masa sekarang. Karena itu kalau dapat seorang guru yang lurus akidahnya, perhatikan dulu lurus akidahnya. Lurusan akidah itu harus dilihat pada gurunya sendiri. Ya kalau gurunya ini populer, terkenal, tapi tidak ada dia mengajarkan satu pun dari buku akidah salaf sampai selesai. Tidak ada daurah mengajarkan buku-buku akidah. Itu alamat tidak bagus pada guru. Walaupun dia menganggap dirinya salafi, sebab salafi itu tidak seperti itu metodenya. Salafi itu jelas pendekatannya di dalam mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, guru ini harus bangun manhajnya sesuai dengan jalan as-salaf. Pada segala hal sesuai dengan jalan as-salaf. Dia tidak masuk ke dalam urusan-urusan yang menyelisihi jalan as-salaf. Iya. Kemudian yang ketiga, guru ini memang penasehat bagi umat. Ingin orang itu baik. Ingin orang yang belajar itu berhasil. Ingin setiap penuntut ilmu itu masuk ke dalam surga bebas dari api neraka. Itu guru yang bagus. Kemudian syarat yang keempat, guru ini harus menguasai ilmu yang diajar. Ilmu yang diajarkan. Iya. Dan tentunya di atas empat ini, itu harus diperiksa guru itu belajar dari mana. Asal usul gurunya. Ilmu yang dia pelajari itu dari konsekuensinya kalau dia mengajarkan ilmu, itu harus dilihat. Ilmu itu dia terima dari siapa. Jangan sampai dia baca sendiri saja. Seperti banyak belakangan ini ya muncul dari apa namanya ya, teman-teman kita juga mungkin salafi, tapi kebanyakan baca sendiri, kebanyakan baca sendiri. Walaupun belajarnya sedikit, tapi subhanallah lancang dalam masalah-masalah besar. Masuk mengomentari masalah-masalah nasional, salah bicara akhirnya menjadi repot terhadap dakwah itu sendiri. Yang kena bukan mereka saja, semua orang kena. Disebabkan karena hal tersebut. Nah, hal-hal yang seperti ini untuk penuntut ilmu baru tidak bisa mereka bedakan. Karena itu saya bilang tadi, kalau seorang penuntut ilmu itu tahu taksil ilmi, cara belajar yang benar, maka dia tidak akan pusing dengan hal itu. Dia ngerti kalau belajar, gini caranya belajar. Mulai dari kitab ini, belajar dari buku ini. Dia tahu cara belajarnya. Tapi kalau dia belajar, dia tidak mengerti apa yang dia akan pelajari, nah itu artinya dia belum siap menjadi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu dia tahu apa yang akan dia pelajari. Ya. Nah, itu saya sudah pernah bahas ya di berbagai pertemuan. Dan kalau penanya ingin lebih serius lagi, terus saya ada
pelajaran tentang Al-Manzum Al-Mimiyah karya Al-Hafidh Al-Hakami, dan saya uraikan di situ urutan-urutan buku-buku yang dipelajari untuk seorang penuntut ilmu. Dan kita ada program kuliah Mafatihul Ilm, itu berisi 25 kitab, itu kitab-kitab dasar yang ada kaitannya dengan kewajiban atau hal yang dasar untuk seorang penuntut ilmu. Itu cocok untuk dipelajari. Kalau sudah ada taksil ilmi, apa yang mau dia pelajari, maka enak dia belajar. Sisa dia cari guru, dia khatamkan buku itu, dia baca buku itu, dia pahami, maka insya Allah Ta'ala akan baik nanti hasilnya. Nah, itu yang bisa dia pakai beribadah selama dia hidup. Jadi bekal dia beramal. Sudah ada pondasinya, dia bisa baca buku-buku yang lain. Naik lagi ke tingkatan berikutnya, tingkatan berikutnya, tingkatan berikutnya. Ada tingkatan dasar, ada tingkatan menengah, ada tingkatan atas, ada tingkatan di atasnya lagi. Itu semuanya ada buku-bukunya tersendiri. Dan harus dipelajari dari guru. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.